皆さん、おはようございます。文法1のクラスを担当しているワワトです。よろしくお願いします。Selamat pagi, minasan. Untuk minggu ini kita masuk ke materi pelajaran 2. Ya, kita akan mulai saja langsung. Oke, ya. Materi pelajaran 2 di Minano Nihongo itu membahas mengenai kata petunjuk yaitu kore, sore, are ya. Oke, dalam bahasa Indonesia untuk kata petunjuk itu ada beberapa yang digolongkan atau dikelompokkan sebagai koso ado ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas itu adalah kata petunjuk kore, sore, are ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kore, sore, are ini kata petunjuk yang langsung diikuti dengan partikel wa atau josiwa, kata bantu wa. Ya, kore yang artinya ini, ya, hehehe, des. Sore itu hehehe, des. Kemudian are, hehehe, des. Ya, nah are kore, sore, are ini selalu wajib ya harus diikuti dengan partikel wa sebelum nanti ditambah dengan noun ya atau kata benda atau nomina ya. Kita perhatikan gambar di sini ya. Kalau misalnya kita menggunakan kore ya, misalnya di sini saya jelaskan dulu ya. Kalau kita menggunakan kata petunjuk kore yang artinya ini, berarti si pembicara ya atau benda yang dijadikan topik pembicaraan atau subjek ini dekat dengan si pembicara ya, hanashite. Oke. Nah, tapi kalau sore plus wa ya, sore wa. Nah, itu adalah benda yang dijadikan topik pembicaraan atau subjeknya dekat dengan si apa namanya ya hanashite atau sorry maaf ya kikite maaf ya atau si pendengar. Oke. Nah, sementara kalau are ini kata petunjuk di mana eh, benda tersebut yang jadi subjek itu jauh baik dengan si pembicara atau hanashite maupun dengan si pendengar atau yang diajak bicara atau kikite ya. Nah, kita lihat dulu contohnya misalnya Korewa Hong des. Korewa Hong des. Ini adalah buku ya. Ini ya yang dijadikan subjek itu dekat dengan si pembicara ya. Oke. Kemudian kalau sorewa hongdes itu adalah buku atau itu buku. Nah, penggunaan sore di sini adalah yang mengajak bicara ini tidak dekat dengan benda yang dijadikan topik, tapi benda tersebut dekat dengan yang diajak bicara atau yang menjadi pendengar atau kikite ya. Oke. Nah, terakhir adalah penggunaan arewa ya adalah menunjuk pada benda di sini buku yang jauh ya baik dari si pembicara maupun orang yang diajak bicara. Ya, arewa hongdes. Desu. Nah, kalau untuk membuat pertanyaannya, kita bisa bertanya adalah korewa hong desu ka? Nah, di sini saya tidak tulis ya, sudah dipelajari sebelumnya. Korewa hong desu ka? Kalau itu berarti seperti yang Minasang sudah ketahui, pertanyaan yang sebetulnya lebih kakunin, memastikan. Ya, korewa hong desu ka? Apakah ini buku? Berarti jawaban Minasang ada dua option. Ya, atau hai
ya, hong des, ya. Hai hong des. Oke. Atau Ie Hongja arimasen. Desu ne. Itu sudah dipahami ya, di pelajaran 1 sudah dipelajari. Nah, untuk menanyakan yang memang perlu penjelasan, di sini kebetulan saya tulis adalah kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Ini apa? Nah, biasanya yang diajak berbicara seperti kita lihat di sini ilustrasinya. Kore wa nan desu ka? Berarti yang menjawab ini dengan bendanya kan jauh, berarti dia bilangnya bukan kore tapi sesuai dengan posisinya, maka dia bilang sore wa hong desu. Nah, namun kalau misalnya si pembicara ya sedang duduk berdekatan atau posisinya sama-sama dekat dengan benda, kemudian menggunakan kore wa nan desu ka? Bisa saja dijawab kore wa hong desu. Desu ne? Oke. Wakarimasu ka? Hai. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya kalau kita mau ganti, kore wa nan desu ka? Misalnya yang Anda pegang itu bukan buku tapi kamus. Kamus apa minasang dalam bahasa Jepangnya? Hai, so desu ne, jisho. Ya, berarti Anda tinggal bilang hai. Ya, sore wa jisho desu. Hai. Oke, nanti kita pelajari untuk drillnya di kelas online ya, minasang. Kita masuk ke sini ya. Jadi, oh ya, ini masih tetap seperti review ya. Tadi sudah dijelaskan juga di depan ya, seperti yang tadi saya katakan. Kore wa hong desu ka? Ya, tadi statement. Hai, hong desu. Oke, jawabannya. Atau alternatif lain, selain hai hong desu, Anda juga bisa menjawab dengan hai so desu. So desu atau so di sini menggantikan ya kata yang sudah dimention atau disebutkan sebelumnya. Ya. Kore wa hong desu ka? Hai so desu. Ya, betul gitu. Nah, untuk jawaban yang negatif juga ada 2 option ya, yaitu sorewa. Ya, kebetulan di sini yang bertanya itu jauh dengan benda yang dijadikan sebagai subjek atau topik pembicaraan. Desu. Hai, sorewa hong desu ka? Nah, ya karena ini negatif ya. Oke, jadi dijawab ie hongja arimasen. Bukan, bukan ini atau bukan buku ya, bukan ini bukan buku. Boleh juga kalau diartikannya dalam bahasa Indonesia. Atau option lainnya, sore wa hong desu ka? Iye, chigaimasu. Bukan, salah gitu ya. Chigaimasu itu bisa artinya salah, keliru, ya. Oke. Intinya untuk menyatakan sesuatu yang sangkalan, ya, menyangkal. I desu ka? Hai. Contohnya, minasang kore wa nan desu ka? Hai, seperti yang minasang ketahui bahwa ini adalah payung. Ya, payung dalam bahasa Jepang adalah kasa. Berarti Anda bisa jawab sore wa kasa desu. Kore wa nan desu ka? Sore wa kasa desu. Hai. Do desu ka? Wakarimasu ka? Hai. Oke, saya rasa mengerti ya, karena sudah banyak diberi contoh di sini. Nah, berikutnya ya, kita juga bisa bertanya dengan menggunakan kata petunjuk ya, di mana kata petunjuk itu dijadikan kalimat untuk mempertanyakan pilihan. Misalnya, ya kalau minasang ketahui di sini ada gambar. Gambar ini kita berpikir apakah ini pulpen atau pensil ya, atau sapu pensil. Jadi ada apa ya dalam bahasa Indonesia itu pensil mekanik ya. Nah, ketika kita bingung apakah ini pulpen atau pensil mekanik, maka Anda bisa menggunakan pola kalimatnya seperti ini. Ya. Tatoeba contohnya, kore wa borupen desu ka? Sapu pensilu desu ka? Hai. Kore wa borupen desu ka?
safu pensiru desu ka? Hai. Berarti kalau misalnya ini borupen, Anda tinggal jawab, kore wa borupen desu atau borupen desu langsung ya. Kore wa borupen desu ka? Safu pensiru desu ka? Borupen desu. Atau ya, sore wa borupen desu. I desu ne. Hai. Ja, kore mite kudasai. Nah, kalau dilihat ini huruf hiragana yang hampir mirip kalau sekilas. Ya, yang ini kita bilang A, yang ini O. Oke, berarti kalau misalnya agak bingung ini A apa O, berarti Anda bisa tanya. Ya, silakan coba. Hai, oke. Ya, jadi kore wa A desu ka? O desu ka? Hai, apakah ini A atau O gitu. Misalnya ternyata yang ditulis adalah yang A gitu ya, tapi kelihatan O. Ya, Anda tinggal jawab ya, sore wa A desu. Ya. Hai, do desu ka? Bisa ya? Hai. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang adalah korewa atau kata petunjuk yang dikombinasikan dua kata nomina yang memiliki hubungan apa ya kepemilikan atau ya. Oke, contohnya misalnya, oke, di sini ada gambar ya minasang. Nah, kemudian saya bertanya misalnya atau seseorang bertanya, "Sore wa nan desu ka?" Ya, "Sore wa nan desu ka?" Itu apa? Berarti Anda bisa jawab, "Kore wa hong desu." Ya, ini buku. Nah, buku itu kan ada macam-macam. Kebetulan yang digambar ini adalah buku bahasa Jepang, ya. Kemudian Nihongo, ya. Ops, oke. Ini saya sedang typo ya. Oke, berarti saya ganti ya. Berarti di sini ya. Oke. Hai. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ini pun bisa kita bilang untuk pertanyaannya adalah oke, hong ya. Oke, kita mulai lagi sekali lagi. Misalnya, sore wa nan desu ka? Kore wa hong desu. Ya, itu apa? Ya, ini buku. Nah, misalnya kadang kita pengen tahu kan buku apa gitu. Ya, oke. Terus misalnya untuk bertanyanya ya, oke. Misalnya untuk bertanyanya kalau misalnya kita ganti juga ini, misalnya mau tanya ya, oke. Kita bisa juga tanya seperti ini ya. Sore wa nano hong desu ka? Misalnya gitu ya. Anda tinggal jawab, kore wa nihongo no. Kenapa ya saya salah mulu? Maaf ya minasang. Ya, kore wa nihongo no hong desu. Oke. Sekali lagi kita coba ya. Misalnya, sore wa nan desu ka? Itu apa? Kore wa hong desu gitu ya. Anda menjawab. Ini buku. Nah, orang itu kemudian ingin tahu lagi lebih jauh buku apa, berarti bisa pakai pertanyaan yang ini. Ya, sore wa nan no hong desu ka? Ya, oke. Berarti tinggal jawab, kore wa nihongo no hong desu. I desu ka? Oke. Nah, kita latihan, misalnya di sini minasang Anda tahu ya, kalau saya tanya, oke kita tanya ya, saya pakai sore, berarti minasang anggap aja jauh dengan benda yang saya tanyakan ini, berarti Anda pakai itu namanya sore ya. Kebetulan kalau di ini kan sore gitu ya, tapi tadi saya ganti dari kore saya ganti jadi sore. Nah, sekarang pertanyaan saya ganti dengan menggunakan kore. Misalnya, karena asumsinya saya dekat dengan benda ini, Anda jauh ya. Oke, saya bertanya, Anda di sana ya, bisa menjawab pertanyaan saya. Hai. Ya, hajime mas.
kita mulai ya. Oke. これは何ですか? Hai, ya. Jawaban Anda? Oke. Sore wa hong desu. Nah, saya tanya lagi. Kore wa nan no hong desu ka? Silakan dijawab. Oke, good. Anda berarti bisa jawabnya ya. Sore wa, hai. Bahasa Inggris apa? So des, eigo. Hai. Apa namanya? Sore wa eigo no hong desu. Sore wa eigo no hong desu. Ya, itu buku bahasa Inggris. Oke. Ya. Oke. Nah, ini adalah nandeska, kore wa nandeska. Ini adalah kunci. Nah, oke. Ya, misalnya Anda boleh bertanya. Oke. Good. Ya, kita ulang ya. Kita bisa pakai, sekarang kita pakai, tadi pakai kore ya. Sekarang saya anggap ini jauh dengan saya sebagai pembicara, tapi dekat dengan minasang sebagai yang diajak bicara. Berarti saya menggunakan kata petunjuknya apa minasang? Hai, so des. Karena saya jauh dengan benda ini, maka saya pakai kata penunjuknya sorewa. Hai, oke. Ja, yarimasu ne. Ya, sorewa nan desu ka? Oke, jawab minasang. Hai, good. Kore wa kagi desu. Kagi desu. Ini kunci. Hai. Kunci kan ada banyak macam-macam ya. Ada kunci kamar, kunci pintu, kunci lemari. Nah, ini kunci apa? Ini ada gambar mobil kecil sih ya. Berarti ini kunci mobil ya. Mobil apa dalam bahasa Jepangnya? Kuruma. So desu. Hai. Berarti saya tanya lagi ya. Saya bilang di sini, oke. Sore wa nan no kagi desu ka? Ya, itu kunci apa? Berarti Anda jawab, silakan. Hai, bagus. Oke. Kore wa kuruma no kagi desu. Ya. Kore wa kuruma no kagi desu. Do desu ka? Wakarimasu ka? Hai. Oke. Ya. Nah, sekarang yang saya kasih tahu ya, untuk kore sore ya, ada lagi yang biasanya satu lagi di mana kata bendanya jauh dari baik dari pembicara maupun yang diajak bicara yaitu hai, are. Nah, kita gunakan kata petunjuk are di mana si ini apa? Ini majalah ya, di mana majalah ini jauh dari pembicara ya maupun yang diajak bicara. Hai, berarti pertanyaannya oke, good. Berarti ya, are wa nan desu ka? Hai, silahkan jawab. Hai. Jadi kalau begitu karena jauh dari keduanya, maka kita pakai kata petunjuknya yang sama. Are wa zasshi desu. Are wa zasshi desu. Itu majalah ya. Majalah apa nih? Ada Windows. Berarti ini berhubungan dengan komputer. Oke, silakan. Ya. Hai. So desu. Are wa nan no zasshi desu ka? Hai, jawab. Oke. Are wa komputer no zasshi desu. Are wa komputer no zasshi desu. Itu buku komputer. Hai. Do desu ka? Wakarimasu ka? Dewa, suzukimasu. Kita lanjutkan ya. Oke, ya. Ini tadi sudah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu kita masih membahas
Kore wa N1 no N2 desu, ya. Nah, kalau berbedanya adalah kalau yang ini adalah menanyakan, buku apa gitu ya, kunci apa, majalah apa desu ne. Nah, kalau yang ini adalah berhubungan N1-nya ini adalah seseorang, ya. Ya, jadi misalnya korewa no des. Nah, korewa nya ini diisi dengan orang gitu ya, bukan benda ya. Walaupun sama-sama kelas katanya adalah nomina. Oke, next ya. Kita baca, kita lihat. Di sini ada tas, kemudian ini watashi. Ini kita ilustrasikan bahwa tas ini milik watashi. Nah, dalam bahasa Jepangnya kita sebutkan dulu korewa ini ya, kemudian watashi no kabang desu. Ya, ini tas saya. Boleh tas aku ya. Ini tas aku gitu ya. Oke. Korewa watashi no kabang desu. Hai. Selain watashi juga bisa diisi dengan nama orang lain ya. Misalnya di sini pakai sato-san ya. Oke. Misalnya diganti ini bukan watashi ya, tapi sato-san. Berarti kita tinggal ganti aja nomina ini dengan korewa sato-san no kabang desu. Korewa sato-san no kabang desu. Ini tas sato-san. Bolehkah saya ganti dengan sore atau are? Boleh. Tadi hanya posisinya si tas tersebut atau benda yang kita sebutkan itu jelas posisinya ada di mana. Ya, selain kore kita bisa sebut dengan ya sore wa watashi no kabang desu. Itu tas aku atau tas saya. Ya, sore wa sato-san no kabang desu. Ya, sorry yang tadi bukan itu ya. Korewa watashi no kabang desu. Ini berarti ini tas aku karena dekat ya. Nah, kalau ini diganti dengan sorewa watashi no kabang desu, berarti itu tas aku. Oke. Sorewa sato-san no kabang desu. Itu tas sato-san. Oke. Nah, kalau kita ganti sama are, bisa nggak? Bisa, tapi posisinya juga kita udah tahu ya bahwa yang diajak bicara dan yang mengajak bicara posisinya jauh dari benda yang sedang dijadikan topik pembicaraan. Oke. Arewa watashi no kabang desu. Berarti ono, kalau ono ya agak jauh ya kalau saya bilang untuk membedakan itu gitu. Ono tas saya, itu tuh tas saya misalnya. Ya, arewa sato-san no kabang desu. Itu tas sato-san. Itunya tuh jauh dibandingkan dengan sore. Ya. Untuk menanyakan, kita juga bisa korewa. Nah, berhubung orang yang kita tanyakan ya milik siapa, bukan apa misalnya tas apa, tapi tas siapa, berarti kita tidak bisa pakai nan tapi pakai dare. Ya. Oke. Atau kita bisa yang sopannya donata. Ya, oke, saya pakai pilih dare ya. Baik. Korewa dare no kabang desu ka? Korewa dare no kabang desu ka? Ya, berarti Anda bisa jawab sore wa watashi no kabang desu. Sore wa watashi no kabang desu. Ya, ii desu ka? Oke. Ya, sekali lagi, korewa dare no kabang desu ka? Ini tas punya siapa? Ya, sorewa watashi no kabang desu. Itu tas punya saya. Hai. Nah, tolong perhatikan satu lagi di sini. Ada korewa watashi no kabang desu.
Ini adalah tas saya. Ini betul minasang, tapi saya coret kabang ini ya. Kemudian menjadi korewa watashi no desu. Apakah ini salah? Tidak. Ini juga salah satu cara untuk menyebutkan kepemilikan. Kenapa kabang bisa dicoret? Bisa ya. Karena di sini sudah diwakili dengan no. Misalnya seperti saya sedang memegang tas, ya. Anda melihat saya sedang memegang tas. Berarti misalnya saya bilang, "Kore wa ini watashi no desu." Punyaku atau punya saya. Anda melihat yang ini punya saya itu adalah sesuatu bentuknya yang seperti tas atau tas aja ya. Jadi tidak usah disebutkan pun tidak apa-apa. Ya, oke. Hai, satunya lagi. Ya, oke. Kore wa Sato Sang no des. Itu punya Sato Sang des. Ya, itu punya Sato Sang. Dalam kondisi seperti ini, baik yang diajak bicara maupun yang berbicara tahu bahwa benda yang dijadikan topik itu adalah, taruhlah misalnya kalau sini tas gitu. Atau pensil atau apa, atau kamus dan sebagainya. Tapi kedua-duanya tahu benda tersebut gitu ya. Hai, ini berarti jawaban untuk bertanyanya adalah korewa dare no desu ka? Misalnya Anda pegang tas. Korewa dare no desu ka? Ini punya siapa ya? Orang yang melihat tahu yang sedang Anda pegang adalah tas. Oke, do desu ka? Hai, atau moskoshi desu ne? Oke, sedikit lagi ya. Nah, kata petunjuk yang lain selain kore ya, sore, are, tadi saya katakan di dalam bahasa Jepang memiliki beberapa jenis. Tadi sudah diperkenalkan kore, sore, are. Nah, sekarang kata petunjuk yang lainnya adalah kono, sono, ano. Ya, kono, wa, des. Ya, untuk kono, sono, ano berbeda dengan wa. Sedikit saya balik ya. Oke, saya balik sedikit minasang supaya minasang paham. Berbeda dengan tadi yang kono, sono, ano, kalau kore, sore, are langsung diikuti oleh partikel wa. Tidak bisa kore, kabang, kore, hong, are, to, zasi. Nggak boleh. Jadi harus diikuti dengan wa dulu. Nah, berbeda dengan kore, sore, are yang diikuti dengan partikel wa, justru untuk kono, sono, ano tidak bisa langsung diikuti dengan partikel wa, tapi harus langsung diikuti dengan kata bendanya atau noun-nya atau nominanya desu ne. Oke, kore desu. Ya, harus diikuti. Sono hong wa. Ya, buku itu. Oke, kita mau ganti lagi, tidak hanya buku. Ya, sono kabang wa. Oke. Ya, tas itu. Oke. Atau kita pakai kono. Kono noto wa. Ya, catatan ini. Ya. Jadi, pola kalimatnya seperti itu. Kono, sono, ano langsung diikuti dengan noun ya. Oke, bisa buku, rumah, dan sebagainya. Nah, kemudian diikuti dengan wa ya. Oke. Nah, jadi kono hong wa, sono hong wa, ano hong wa. Nah, kalau di sini kita lihat ilustrasinya. Di sini seseorang watashi sedang pegang buku ya. Nah, di sini ada kono, berarti memang dekat dengan si pembicara. Dia bilang, "Kono hong wa, buku ini watashi no desu." Buku ini punya saya gitu. Kono hong wa watashi no desu. Kalau yang sore wa ya, itu yang dijadikan topik pembicaranya ini adalah nah itu tidak tahu nominanya apa gitu. Kalau cuma bilang
ini adalah, itu adalah. Tapi kalau kono hongwa yang dijadikan topik bukan ini, tapi buku ini. Sono hongwa buku itu. Ano hongwa buku itu tuh yang jauh ya. Itu. Jadi yang satu ini adalah, itu adalah. Ya, tapi kalau ini buku ini adalah, buku itu adalah. Beda ya minasang? Oke. Kono hong wa watashi no hong desu. Buku itu punya saya. Sono hong wa watashi no desu. Buku itu, oh sorry, buku itu punya saya. Kalau ini tadi kono buku ini ya. Oke. Ano hong wa watashi no hong desu. Buku ono no. Supaya Anda paham ya. Saya ganti gitu. Punya saya. Hai. Do desu ka? Nah, selain watashi sama seperti tadi, di sini juga bisa diganti dengan eto, nama orang. Desu ne? Oke, saya pakai Karina-san. Noto, Karina. Berarti buku catatan Karina. Nah, Anda tinggal tambahkan di sini, saya pakai sono. Sono noto wa Karina-san no desu. Ya, desu ne, catatan itu atau buku catatan itu, note ya, punya Karina-san. Hai. Oke, Moichido, di sini ada kawang desu ne. Ya, bagaimana mau buat pertanyaannya? Oke, kita coba ya buat pertanyaannya. Ada yang pertanyaan kakunin untuk memastikan betul atau tidak. Ada yang memang perlu jawaban. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Di sini ada kono kabang wa riasang no desu ka? Nah, ya. Kono kabang wa, tas ini, riasang no desu ka? Punyanya Ria. Ternyata bukan. Maka si Ria pun menjawab, "Iye, watashi no ja arimasen." Bukan, ya, bukan punya saya. Terus tanya lagi dong, ya, yang pengen tahu ini tas punya siapa. Kono kabang wa dare no desu ka? Tas ini punya siapa dong, gitu ya. Maria sang no des. Ya, Maria sang no des. Punya Maria. Hai. Jadi ini kedua bentuk pertanyaan, ya, digabung. Pertama memastikan ini punya Ria Sang bukan? Ini punya Ria Sang ya? Dijawab bukan, kemudian dia tanya, punya siapa dong? Punya Maria Sang. Oke, minasang. Jadi itu fungsi atau ya penggunaan kata petunjuk kore sore are dan kono wa sono wa ano wa. Untuk latihan kita akan drill di pertemuan kuliah online minggu ketiga. Dewa minasang, kore de owarimasu. Otsukare sama deshita. Sayonara.